Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammadin alladhi ursila rahmatan lil alamin. Fassalawatullahi alaihi wassalamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali ibadah Jumat ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian hamba Allah yang berkehidupan dan menyatakan beriman sampai detik ini, kita yang masih diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menunjukkan keberimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Demikianlah panggilan Jumat dibuka dalam Al-Quran dengan kata iman. Bahkan disebutkan dengan penamaan surahnya surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 di ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai seluruh yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, apapun statusnya, bagaimanapun keadaan dan pekerjaannya, selama ia merasa memiliki iman dalam dirinya, maka di antara pembuktian iman itu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, bila ada panggilan sudah terdengar untuk menunaikan ibadah Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka dengan iman itulah ia respon panggilan Jumat dan bergegas menunaikannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di antara sekian orang yang menyatakan beriman, kita diberikan kekuatan untuk membuktikan keberimanan kita untuk memenuhi panggilan Jumat di hari ke-21 bulan Dzulhijjah 1445 Hijrah ini. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rangkaian Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, terdapat satu hadis yang didokumentasikan oleh Imam Muslim bin Hajjaj dalam kitabnya Sahih Muslim nomor hadis 2664, dan tersambung sanadnya, silsilah periwayatannya pada sahabat mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa satu ketika Nabi memberikan satu nasihat kepada kalangan sahabatnya. Di antara kita seringkali ingin minta nasihat kepada ulama, minta nasihat kepada tokoh. Hadis ini memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengar langsung nasihat dari Nabi Agung Muhammad SAW. Di antara sekian nasihat beliau sampaikan, qala Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khair. Al-mu'minul qawiyyu, insan beriman yang kuat itu, khairun wa ahabbu ilallah, dipandang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, dibandingkan dengan orang yang mengaku beriman tapi lemah. Wa fi kulli khair, dan kekuatannya ini digunakan pada beragam aspek kebaikan. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin, hadis ini menurut para ulama setidaknya memberikan kesan positif yang ditekankan pada 3 aspek. Kesan positif ini dikhususkan oleh Nabi SAW pada sifat orang beriman.
Seakan ingin memberikan sebuah kesan bahwa jika ada orang mengaku beriman, maka ia tidak akan lepas dari sifat ini. Jika Anda datang ke Jumat ini dan mengatakan, saya termasuk yang beriman ya Rasulullah, maka buktikan keberimanan kita dengan setidaknya memenuhi sifat yang diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis berikut ini. Satu aspek pertama disebutkan oleh para ulama yang dimaksud insan beriman yang kuat itu, yang paling pokok adalah kekuatan spiritualnya, kekuatan imannya. Kuat fisik, bagus. Kuat intelektual, bagus. Tapi dasar yang paling pokok adalah kekuatan spiritualnya, kekuatan imannya. Yang dengan iman itulah kemudian melahirkan satu buah yang disebut takwa, dan takwa itulah akumulasi semua sifat kebaikan yang melekat pada diri dan jiwa manusia. Jujur itu sifat, sabar sifat, rendah hati sifat, penyayang sifat. Akumulasi seluruh sifat itu dalam bahasa Al-Quran, bahkan di standar bahasa Arab sekarang disebut dengan takwa namanya. Sumber takwa dasarnya ada pada iman. Untuk itulah ketika Al-Quran membuka pertama kali kata takwa, disandingkannya dengan kata iman. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksud di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang meyakini, memiliki iman kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Iman disandingkan dengan takwa. Beberapa bulan lalu kita menunaikan puasa, dibuka dengan kata iman, diakhiri dengan kata takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seorang pemilik iman secara otomatis, kata Al-Quran, seharusnya memiliki akumulasi takwa. Jika memiliki takwa, maka secara otomatis terhimpun pada dirinya semua bekal-bekal sifat kebaikan. Orang takwa itu pasti jujur. Orang takwa itu pasti rendah hati. Orang takwa itu pasti penyayang. Menjadi suami bertakwa, suami yang sayang pada istrinya. Ayah yang takwa, ayah yang sayang pada keluarganya. Pimpinan yang bertakwa, pimpinan yang sayang pada anggotanya. Demikian sifat takwa ketika menyemai dan terkumpul dalam jiwa yang terlahir semua sifat kebaikan. Beruntung kita, seluruh instrumen kebangsaan yang melekat dan menyemai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dasar yang melekat di dalamnya adalah sifat-sifat takwa. Kita mendapati dalam Undang-Undang Pendidikan misalnya, di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, dari pasal menimbang ada 5 poin. Poin keduanya langsung menegaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pada pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi orang tua kita menginginkan sebelum pintar itu, sebelum cerdas, itu takwa dulu. Karena kepintaran yang tidak disupport dengan kebaikan itu melahirkan malapetaka. Pintar, bagus. Tapi yang pintar tidak baik, mencelakakan. Pintar dalam bidang hukum, tapi tidak baik, berpeluang memanipulasi hukum. Pintar di bidang ekonomi, tapi tidak baik, berpeluang pula menghadirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Maka undang-undang kita, dasar negara kita menyematkan takwa sebelum sifat intelektual, sifat spiritual sebelum intelektual. Kita bawa, kita tarik ke Sabta Marga TNI dari 7. 1, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2, jadi patriot. 3, kesatria. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Takwa hadir di dalamnya. Dibawa kemudian ke Polri. Dari Tribrata yang pertama, kami polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengabdi pada nusa dan bangsa dengan meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, takwa. Dibawa ke kehakiman, ada 5 dasar etik hakim disebut dengan Panca Dharma, dari ksatria sampai dengan tirta. Yang pertamanya disebut ksatria, kami hakim Indonesia yang meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur kepada Allah karena di preambul Undang-Undang Dasar 1945 negara ini sudah ditegakkan dengan dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan ditanamkanlah sifat takwa di dalamnya. Jadi ketika Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang kuat itu, sekarang Anda jadi apapun silahkan.
Jadi pemimpin bagus, jadi birokrat bagus, jadi hartawan bagus, jadi insinyur istimewa. Bangun bangsa ini dengan semua yang bisa kita dedikasikan. Tapi di saat yang sama kita disebut hebat dan baik dalam pandangan Allah ketika semua kreasi kita itu didorong dengan sifat-sifat kemuliaan yang disebut dengan takwa. Itulah orang hebat yang sesungguhnya. Dasar yang kedua, tidak cukup dengan soleh saja, tidak cukup dengan baik saja. Maka ada yang kedua tafsir ulama, al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang kuat itu tafsir yang kedua adalah kuat intelektual, kuat pengetahuan. Soleh bagus, soleh tapi tak pintar bermasalah. Soleh bagus tapi tak menguasai ilmu berfatwa bisa salah. Yang benar jadi salah, yang salah kemungkinan benar. Itulah sebabnya Nabi pernah mengatakan, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-11, jilid pertama dari 9 jilid di Sahih Muslim. Ketika Nabi mengatakan, sayati alaikum unasun au kama qala, akan tiba satu masa segolongan manusia datang, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Datang orang-orang seperti kelihatan pintar, seperti kelihatan soleh, tiba-tiba jadi ustadz, jadi kiai, standarnya tidak ada, memberikan fatwa yang mengagetkan, membuat kita heran, apa seperti ini ajaran agama? Kata Nabi, jangankan anda yang heran, orang dulu pun kalau dengar ikutan heran. Karena itulah hadirin, datang ayat-ayat Quran untuk mensupport kita. Bahkan wahyu pertama berkata, ikra, baca. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, riset. Bahkan di dunia hewan, riset. Baru bangun tidur, langsung Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1367. Bangun dari tidur, kita sudah diminta berpikir, meningkatkan sifat intelektualitas kita, meriset semua kemungkinan di langit dan di bumi serta semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Baru bangun tidur kita diminta oleh Allah sudah pintar. Itulah salat pertama kita disebut dengan subuh, dari kata asbah, artinya sesuatu yang terencana dengan baik, yang terukur, yang punya standar. Sebelum kita mengerjakan tugas, bangun, siapkan mau kerjakan apa hari ini, rencananya apa, planningnya apa. Jangan sampai ada orang beriman ditanya jam 7 di mana, saya belum tahu. Jam 12 mengerjakan apa, saya belum paham. Anda bangun dari tidur, sudah punya rencana, datang kepada Allah lewat sholat subuh, minta dimudahkan urusannya, dilancarkan pekerjaannya. Itulah kekuatan spiritual dan kekuatan intelektual. Anda soleh, bagus. Anda pintar, istimewa. Tapi fisiknya tidak kuat, tidak banyak yang bisa kita dedikasikan. Karena itu pada bagian yang ketiga adalah kekuatan jasmani, kekuatan fisikal. Bagus dari dalam spiritual, bagus secara intelektual, dan kuat secara fisikal. Itulah sebabnya kita temukan kisah-kisah Nabi pun berolahraga. Nabi bahkan bergulat. Nabi kadang-kadang balap lari dengan istrinya. Jadi ketika dibentuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, ada disporanya, itu bukan sekedar bagaimana memfasilitasi anak bangsa jadi kuat. Kalau kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah, itu bagian wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan bagaimana dengan kuatnya fisik kita bisa berbuat baik. Bukan sekedar olahraga. Kalau cuma olahraga, yang lain juga bisa. Nanti yang ditanya oleh Allah, iman Anda di mana? Iman kamu di mana? Apa yang membedakan Anda dengan orang lain? Ketika pingpong kuat, ketika sepak bola kuat, kenapa ketika Jumatan tidak kuat? Kenapa ketika baca Quran tidak kuat? Di mana spiritualnya? Kalau cuma olahraga saja, olah fisik saja, setiap orang bisa melakukan. Tapi yang dibutuhkan olah rasa, olah karya, olahraga, sehingga kita bisa kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas dalam kehidupan kita. Itulah satu hadis yang diingatkan oleh Nabi SAW. Semoga hadis ini memberikan motivasi lebih kepada kita yang hadir khususnya di Jumat ini untuk semakin menjadi hamba yang paripurna, kuat spiritualnya, kuat intelektualnya, dan kuat secara fisikalnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin, untuk menutup khutbah ini, mari kita bersama menyempurnakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk, jiwa yang lapang. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah dan menjadikan setidaknya kita mampu memahami dan mengamalkan materi Jumat yang kita dapatkan di hari ini. Jumat bukan Anda datang, duduk, mengantuk, kadang tertidur, lantas sholat 2 rakaat dan pulang. Bukan. Jumat duduk, kenali siapa yang duduk, bangun sinergi di antara yang duduk, dan bawa solusi dari pencerahan yang didapatkan saat kita duduk. Untuk itu mari kita bermohon pada Allah, semoga doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan segenap kemuliaan dan keutamaan yang melekat pada nama-namamu yang mulia. Ya al-ghafirul ghaffarul ghafurur rahim, la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah yang maha pengampun seluruh jenis dosa, mohon jangan biarkan setiap hamba yang berada di Jumat ini yang datang dengan dosa kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke Jumat ini dengan kegelisahan dalam hatinya, jangan biarkan dia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah tenangkan dan damaikan keadaan jiwanya. Wala asiran illa yasartah. Ya Allah, dari sekian yang datang Jumat, Engkau yang maha mengetahui, boleh jadi ada yang datang membawa kesulitan dalam hidupnya, maka mohon dengan keikhlasan Jumatnya hilangkan dan mudahkan seluruh kesulitan hidupnya. Allahumma ya arhamar rahimin, ihfadna wahfad biladana Indonesia al-mahbubah waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon berkahi negeri kami, jaga Indonesia ini dan berikan kami kemampuan untuk bisa memakmurkan negeri ini sehingga menjadi negeri yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Allahumma ihfadh umara'aha waj'alhum udala. Ya Allah, mohon berikan hidayah kepada para pemimpin di negeri ini, yang dengan itu mereka bisa bijak memberikan berbagai putusan dan meringankan hisab mereka saat kembali kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq ya Allah, warzuqna warzuq fi qulubina al-hubba li ikhwanina Indonesiyin minal umara wa syu'ab. Ya Allah, tanamkan rasa cinta dalam diri kami untuk mencintai seluruh bagian lapis penduduk di negeri Indonesia yang kami cintai ini. Jauhkan kami dari perpecahan, satukan kami dalam kebaikan, tanamkan sifat saling mendoakan dari kami rakyat kepada pemimpin, pemimpin kepada rakyat, kepada kami seluruhnya untuk membangun negeri ini. Allahumma hafadh ya Allah ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din. Ya Allah, mohon jaga dan cintai para ulama kami, cerahkan hati mereka untuk menyatukan umat yang berkemajuan dan jauhkan dari perpecahan ya arhamar rahimin. Allahumma barik ya Allah hadzal makan wa barik kula man amila fi wa barik man assasah ya Allah waj'al makanan mubarakan. Ya Allah, jadikan masjid dan seluruh tempat di area diaspora ini sebagai tempat yang Engkau berkahi. Jangan biarkan ada satu tapak pun di tempat ini kecuali Engkau berikan nilai-nilai kebaikan di dalamnya yang menjadikan amal soleh dengan kebanggaan dibawa pulang menghadap ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة يرحمكم الله.